sengaja kami lakukan dalam rangka menyambut Pak Doli Kurnia yang hadir Kota Bangkinang bersamaan dengan perayaan HUT Golkar yang ke-57. Di samping depan Pak Doli ada bola voli. Ini dalam rangka HUT Golkar. Kemudian juga ada stand-stand pameran UMKM kita. Kemudian di atas ada lomba PUBG. 120 pesertanya di atas lagi berlomba sampai malam ini, Pak. Kemudian juga nanti ada lomba ceramah agama khusus perempuan yang diadakan oleh pengajian Al-Hidayah. Kemudian hari ini juga ada vaksin sebanyak 500 dosis. Kemarin komunikasi dengan Kadis Provinsi Riau dan disampaikan ke Kadis Kes Kampar, alhamdulillah disiapkan 5 dosis vaksin. Dan sekaligus mohon nanti Pak Doli untuk meresmikan Yellow Clinic kami. Mungkin kami mohon nanti setelah ini kita potong pita, kemudian meresmikan ambulannya ke dalam untuk meresmikan melihat kondisi Yellow Clinic kami. Juga nanti ada dialog, Pak. Nah, ini bagi warga Bangkinang dan sekitarnya, umumnya Kampar, kita adakan dialog tentang penataan Kota Bangkinang. Karena diskusinya Bangkinang dari pertama berdiri tak jauh beda sampai hari ini. Maka Golkar Kampar berinisiatif ingin memanage, memberikan mendapat masukan dari tokoh-tokoh Bangkinang Kota ini, Kampar ini pada umumnya, seperti apa bagusnya memanage Kota Bangkinang ini, selamannya dan antisipasi banjirnya. Sudah hampir 10 tahun belakangan ini Bangkinang asal musim hujan selalu banjir. Maka kami mohon nanti masukan, ada dialog hari Selasa malam di lantai atas kita. Kami kira itu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Doli atas kehadirannya, Pak Ketua DPD Golkar Provinsi Riau. Dan sekali lagi kami mohon nanti untuk meluncing ambulan kami. Kami kira ini ambulan ini didasari semangat kawan dan pengurus sehingga kita adakan Yellow Clinic ini. Kami berharap nanti Yellow Clinic ini akan dibentuk pengurusnya, dan kalau bisa kita akan bentuk ke setiap wilayah-wilayah di Kampar, Pak. Jadi, insya Allah Golkar akan kerjasama yang baik dengan Ormas mendirikan, dan kalau bisa nanti ke depan kita bantu bina, Pak, dengan melalui bantu-bantu di Kampar. Terima kasih. Indonesia, Golkar, Air Langga, Tamsuar. Terima kasih. Sesuai arahan ketum bahwa Yellow Clinic ini adalah untuk membantu masyarakat kita yang terdampak COVID-19, sekaligus juga dapat membantu baik kegiatan vaksin maupun juga kegiatan pengobatan, kegiatan tracing yang dilakukan terhadap warga yang kontak erat dengan konfirmasi positif dan lain, yang tujuannya adalah diharapkan juga dapat membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus juga membantu masyarakat kita yang sakit. Golkar Indonesia, Golkar Presiden. Hari ini saya merasa bahagia sekali karena bisa melihat langsung. Jadi saya sering mengatakan Pak Repol sama Golkar Kabupaten Kampar ini hiperaktif, kalau nggak disebut autis. Hampir setiap hari saya terima terus berita kegiatan-kegiatan melalui WA. Dan alhamdulillah saya bisa lihat hari ini secara langsung. Yang selama ini saya lihat secara virtual, hari ini saya lihat secara fisik. Jadi memang apa yang selama ini dilihat secara virtual itu real, nyata. Karena hari ini aja tadi disebutin ada berapa puluh kegiatan tadi itu sehari ini. Ya, mulai dari yang milenial sampai yang dakwah dan segala macam lengkap dibuat sama Pak Repol dan kawan-kawan. Oleh karena itu saya atas nama DPD Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar. Yang kedua, saya tentu menyampaikan salam dari Ketua Umum kita Pak Erlangga Tarto. Saya lapor tadi malam, saya sampai hari ini akan sampai di Provinsi Riau.
Pertama, Ketua Umum kita mengucapkan selamat buat kita semua dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ke-57, dan selamat buat Partai Golkar Kabupaten Kampar. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kampar ini adalah menjadi harapan kita semua kalau kita ingin partai kita, Partai Golkar di tahun 2024 ingin menang kembali. Ya. Jadi kita terakhir menang di tahun 2004. Jadi siklusnya 20 tahun. Nanti 2024 itu 20 tahun dari kemenangan kita terakhir 2004. Nah, saya termasuk orang yang percaya Cak Nur itu mengatakan siklus perubahan itu terjadi, perubahan besar itu 20 sampai 25 tahun. Jadi tentu kita harapkan di tahun 2024 itu ada perubahan yang luar biasa, terutama di dalam diri Partai Golkar yang tadinya menang cuman hanya nomor 2 dari 2009, nanti 2024 kembali menang nomor 1 seperti tahun 2004. Nah, kalau untuk mau menang Bapak Ibu sekalian, memang tidak ada lain adalah kita harus bekerja sungguh-sungguh. Tiada hari tanpa kegiatan, atau bahasa dulunya tiada hari tanpa konsolidasi. Bahasa keren yang sekarang adalah day to day campaign, ya. Kampanye terus menerus. Apa yang dikampanyekan? Yang dikampanyekan adalah visi kita, misi kita, program kita, komitmen kita, kedekatan kita dengan rakyat. Itu yang terus harus disampaikan. Nah, bentuknya macam-macam seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Kampar ini. Kemudian kita juga sebagai partai politik pertama yang melaksanakan vaksinasi secara mandiri. Ya, di DPP itu sudah hampir 6 bulan kita setiap minggu melaksanakan vaksinasi di kantor kita. Ya. Hari ini sampai kabupaten kota, ya, Golkar melaksanakan vaksinasi secara mandiri, tentu bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, kita juga melaksanakan program pembangunan Yellow Clinic. Kita targetkan di tahun 2023 itu insya Allah selesai semua di kabupaten kota dan separuh dari jumlah kabupaten kota yang ada. Maksudnya seluruh provinsi, ya, sudah terbentuk atau terbangun Yellow Clinic, dan minimal setengah atau sekitar 262, ya, itu kita harapkan bisa selesai di tahun 2023 kabupaten kota. Mudah-mudahan bisa lebih. Nah, dengan hanya seperti itulah kita bisa yakin, optimis, kita bisa memenangkan semua agenda di tahun 2024. Apa saja agenda? Kenapa kita bilang semua agenda? Di tahun 2024 itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal selama ini ada 3 jenis pemilu, maka di tahun 2024 itu kita akan menghadapi 3 jenis pemilu sekaligus. Pemilu legislatif, kemudian pemilihan presiden, dan pilkada serentak di 514 kabupaten kota dan 33 provinsi kecuali Yogyakarta. Nah, Golkar kalau mau menang nggak mau tanggung-tanggung. Kita mau menang sekali 3, menang pilpres, menang pileg, dan menang pilkada. Itulah makanya kenapa dalam 1,5 tahun terakhir ini kita memilih jargon kita tuh Golkar Indonesia, Indonesia Golkar. Golkar menangnya 3 kali. Kenapa 3 kali? Kita mau menang pilpres, kita mau menang pileg, dan kita mau menang pilkada sekaligus. Nah, oleh karena itu tidak lagi boleh Bapak Ibu sekalian kita bermalas-malasan, berleha-leha gitu. Jadi harus konsolidasi terus, harus bekerja terus. Nah, yang bisa memenangkan kita itu lagi adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita semakin lama semakin fokus bidang garapan kita. Saya sering menyebutkan kita memakai konsep politik desentralisasi. Jadi kemenangan secara nasional itu akan ditentukan seberapa besar konsentrasi kemenangan kita paling level yang paling bawah.
Jadi kemenangan di tingkat provinsi ya, itu ditentukan kemenangan di kabupaten-kabupaten. Saya bilang sama Pak Gubernur tadi malam, saya bilang, Pak Gubernur, saya perhatikan Riau ini termasuk yang luar biasa, karena kami di DPP itu selalu monitor ya, jagoan-jagoannya DPD Partai Golkar provinsi ini banyak. Ini di kabupaten kota, di Kampar ada Repol, ya kan? Di Bengkali sana ada Riau, ada lagi di Kuantan Singingi Bupati, di Siak ada Indra. Itu muda-muda dan kuat-kuat. Nah, itu yang membuat optimisme kita. Kemenangan provinsi itu ditentukan oleh kemenangan Repol dan kawan-kawan di kabupaten kota. Itu yang saya sebut sebagai politik desentralisasi. Nah, turunan kemudian adalah Pak Repol dan kawan-kawan bisa menangkan Golkar kalau di kecamatan-kecamatannya itu orang-orangnya kuat dan bisa menangkan Golkar di kecamatan. Menang di kecamatan kalau orang-orang di kelurahan dan desa itu kuat dan bisa memenangkan kelurahan dan desa. Jadi kalau sudah menang di kelurahan desa, naik ke kecamatan, menang di kabupaten kota, menang di provinsi, insya Allah kita menang di tingkat nasional. Nah, ini yang harus kita susun strateginya. Nah, jadi mudah-mudahan ya apa yang dilakukan oleh Pak Repol dan kawan-kawan di Kampar ini bisa menjadi virus, bisa menjadi bukan virus lah ya, bisa memberikan efek domino kepada kabupaten yang lain secara horizontal dan secara vertikal ke kabupaten kota, ke kecamatan sampai ke tingkat dusun dan TPS pada akhirnya. Nah, jadi saya kira sekali lagi saya mengucapkan selamat ya kepada Dina Repol dan kawan-kawan. Golkar Indonesia, Golkar menang. Erlangga Hartarto, Samsuar, Repol. Satu, dua, tiga. Selanjutnya